Guys, kalian harus berhati-hati sama emas ini yang menawarkan job ke kalian ya. Jadi dia ini menawarkan jual beli job, tapi ternyata dia menipu. Dia udah minta uang, terus setelah uangnya ditransfer, dia tuh nggak ada kabar lagi. Terus lebih liciknya lagi, dia itu bakal kasih kamu rekening orang Indonesia yang bukan atas nama dia. Terus nanti dia melakukan pencucian uang alias tuker uang juga, nanti pakai rekening orang lain. Abis itu nanti melibatkan sama orang yang melayani untuk penukaran uang juga. Ini mah udah ada kelas kakap. Udah yang melakukan penipuan dan juga melakukan pencucian uang dan melibatkan orang lain juga untuk mencuci uang. Apa yang perlu kalian hati-hatiin adalah yang pertama, ketika ada yang menawarkan pekerjaan seperti ini, kalian jangan langsung terima mentah-mentah ketika mereka meminta uang dan jobnya tidak jelas. Dan kalian juga harus tahu, jual beli job di Taiwan ini tuh tidak diperbolehkan, guys. Apalagi kalau misalnya dia menawarkan terus minta duit dulu di awal. Ya, jangan pernah kalian pokoknya. Kalau misalnya kalian lebih memilih dan lebih mempercaya, kalian mengesampingkan itu edukasi-edukasi untuk tidak percaya sama yang jual beli job. Kalau kalian masih tetap nekat, satu yang perlu kalian tahu, jangan pernah transfer sebelum kerjaannya ini betul-betul jelas. Kalian udah cek log lah, dan yang menawarkan itu kalian lihat mukanya. Jangan pernah kalian itu mentransfer uang kalau kalian belum cek log atau belum lihat orangnya siapa ini yang menawarin. Apalagi kalau misalnya dia udah minta duit terus ngasih rekening ke kalian, rekening orang Indonesia, bukan atas nama dia pula. Ojo ya mbak ya, ojo mas. Pokoknya kalian harus berhenti percaya dengan praktek-praktek penipuan kayak begini guys. Ya, kalau misalnya kalian memang butuh job, coba push ini kamu, agen kamu, atau kalian bisa langsung ke bursa kerja. Karena sebenarnya kalau kalian itu putus kontrak, kalian masih punya agen kalian itu wajib memasukkan nama kalian di bursa kerja. Kalau nama kalian gak dimasukin di bursa kerja, ya udah kalian aja langsung ke bursa kerja gitu. Pokoknya harus berhati-hati, jangan sampai kalian jadi korban. Karena dengar-dengar korban mas ini itu banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tahu ke teman-teman semuanya ya, hati-hati sama anak yang di atas ini. Anak di atas ini namanya Robi, anak Majalengka. Dia terlibat pencucian uang ya guys. Jadi teman-teman yang sudah pernah dipinjam ATM-nya atau buku rekeningnya ke anak ini perlu berhati-hati, karena sekarang Pak D menciduk satu persatu anak-anak yang terlibat pencucian uang itu. Padahal anak yang dipinjemin ATM, buku rekeningnya itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu sama sekali bahwa ATM mereka itu dipergunakan oleh si Robi ini untuk menipu uang-uang teman-teman dia sendiri, teman baik dia sendiri, sahabat dia sendiri. Sekarang teman-teman semuanya udah pada tahu bahwa dia itu seorang penipu kelas internasional loh guys. Itu sudah kelas internasional dia itu. Sekarang udah pada tahu semua. Makanya sekarang dia itu lari ke arah Tacia sana ya. Dan sekarang target dia itu mbak-mbak PRT, mbak-mbak swasta. Mbak-mbak swasta perlu berhati-hati sama anak ini. Pokoknya diingat anak ini ya. Dia dulu sering nongkrong di warung Yoyo. Dia juga sering ke EXO ke lantai 6 ya. Dia cari sasarannya itu sama mbak-mbak yang sering nongkrong di EXO itu ya. Perlu berhati-hati pokoknya sama anak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ketebak wataknya ya. Dulu pernah satu pabrik sering pinjam uang. Anak baru, cuma mereka cerita jadi tahu totalnya ditipu udah mencakup miliaran loh. Sopo iku nipu sopo? Nipu banyak orang mbok miliaran. Aku juga kena 32.000, astagfirullah. Nih ketipu 23.000. Majalengka itu kabupaten luas ya mbak. Desa apa kecamatannya saya apal, kalau jelas tuh Desa Kumbang. Hati-hati, kami ditipu ratusan juta. Peter ngomonginya sampai percaya. Desa Kumbung, kami korbannya tiap orang ratusan juta, dia nipunya sudah lihai ya.
Ini banyak cara dia itu menipu kami, padahal teman sendiri. Hati-hati kalau deket dia ya. Ketiga itu Robi, Mbak, sama Mas Didi. Ya Allah, nih banyak banget berarti korbannya, bukan satu. Itu kenapa sekarang bank-bank Taiwan dan bank pos sangat ketat, tidak seperti dulu. Terus Teto sekarang juga susah karena model yang begini. Negara kita itu sudah tercoreng. Bener, ATM dibekukan. ATM rekening boro-boro dipinjam orang. Lihat orang lain pun ku tak boleh. Gara-gara manusia seperti itu, sekarang kalau mau buka rekening jadi nggak bisa. Korbannya sudah banyak, kasihan yang dipinjemin. Rekeningnya semuanya diangkut sama Pak D. Walaupun dia lari tapi nggak bisa keluar dari Taiwan. Bener, karena sudah sampai persidangan. Ada lagi tuh, ada teman ATM-nya dipegang sama pacarnya. ATM-nya itu buat transaksi transfer. Ayo. Astagfirullah, Robi kok gitu. Dulu libur suka ngumpul sama paguyuban Majalengka. Parah dia, kriminal, penipu dan melarikan uang banyak temen dia. Terus kabur kemana dia, cepat lapor polisi biar cepat ditangkap, biar gak ada banyak korban lagi. Kalau ketangkap pastilah itu hukumannya berat ya, pasti kena kasus ya. Bukan satu orang, banyak banget teman yang dia tipu. Aku lagi juga kena kasus pencucian uang gara-gara nolong orang buat nipu dia, dapat uangnya gak kena apesnya. Iya. Wah, meme Dacia, harus hati-hati terutama yang gadis ya, nanti atas dasar cinta dipinjam ATM-nya. Yang ada di kepalanya apa sih sampai kasih pinjem buku ATM ke tabungan ke orang. Mirip kasus yang jual nasi padang itu ya, namanya siapa aku lupa. Dia itu bawa lari banyak uang orang yang minta diurus cerai, kabur orangnya, udah ketangkep belum ya. ATM sama buku bank itu tiba-tiba keblokir. Aku tanya agentku, katanya lagi maraknya penipuan dan penjualan online. Nasib baik aku ke bank sendiri bisa ngurus. Ya kalau kalian itu nggak ada jualan online atau transaksi uang yang berlebihan, maksudnya uang berlebihan ini kalian itu lebih dari gaji kalian, ya itu juga bisa dibekukan. Yang bener itu sama siapapun jangan pernah pinjem ATM. ATM kalau nggak tahu pinnya bisa diambil ya, kan punya temennya. Pantas kemarin aku nggak bisa ngambil uang, terus aku ke bank baru bisa dibuka lagi. Mana lama banget lagi ngurusnya, lebih susah dari awal bikin. Mana no ARC ku sama yang sekarang beda lagi. Aduh, tambah ribet nih. Itu kan Robi, masa dia kayak gitu. Dulu sering libur ngumpul bareng sama temen-temen ya nih. Yang tadinya awal-awalnya cupu, lama-lama jadi suhu ya, suhu maling, suhu perampok.